Halo semuanya, pada mata kuliah Praktikum Advanced Information System Analysis and Design kali ini, kita akan membahas materi mengenai Communication Diagram, Update Design Class Diagram, dan Package Diagram. Communication Diagram. Communication Diagram juga termasuk dari salah satu interaction diagram. Communication Diagram memiliki ciri khas yaitu menampilkan interaksi antar objek. Dalam membuat communication diagram itu, prosesnya sama dengan membuat first cut sequence diagram. Communication diagram hanya dapat menggambarkan use case yang memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Sekarang kita akan membahas mengenai notasi atau simbol yang ada pada communication diagram. Yang pertama, aktor, yang digambarkan berbentuk stickman yang merepresentasikan peranan orang atau benda yang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, objek. Sama seperti first cut sequence diagram, objek di communication diagram terdiri dari objek yang diambil dari first cut class diagram dan objek controllernya. Yang ketiga, link atau garis asosiasi yang digambarkan sebagai garis lurus penghubung antar objek dan aktor yang berguna untuk memperlihatkan proses interaksi antara aktor dengan objek maupun objek dengan objek lainnya. Yang keempat, message. Ditampilkan dengan arah panah yang menunjukkan ke objek atau aktor mana message tersebut dituju. Message ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah input message, yang kedua adalah return message. Dalam penulisan notasi message dapat dituliskan seperti berikut. Yang pertama, notasi message dapat memiliki satu atau lebih pesan yang dikaitkan dengannya. Dalam satu arah panah bisa memiliki lebih dari satu message. Yang kedua, message yang dituliskan harus diawali dengan nomor urut dan skema penomoran hierarkinya tergantung pada message lainnya. Misalnya 1, lalu 1.1, lalu 1.1.1, dan seterusnya. Yang ketiga, nomor pada message ini menunjukkan urutan waktu dari message. Yang kelima, communication diagram hanya dapat merepresentasikan input message yang memiliki kondisi perulangan atau loop dengan cara menambahkan tanda bintang pada awalan input message yang dilakukan oleh aktor. Jika ada input message yang memiliki kondisi opsional atau alternate, maka use case tersebut dapat digambarkan dengan first cut sequence diagram. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal dari aplikasi Playzone. Sekarang kita langsung saja belajar cara membuat communication diagram. Pada kali ini, kita akan membuat communication diagram dari use case create form mengisi saldo dari soal Playzone. Nah, berikut adalah tampilan dari SSD create form mengisi saldo. SSD ini dibuat berdasarkan asumsi tampilan di bawahnya. Bisa kita lihat, yang pertama adalah asumsi tampilan sebelum terjadinya interaksi. Yang kedua adalah asumsi tampilan ketika field sudah terisi. Yang ketiga adalah asumsi tampilan ketika form sudah disimpan ke dalam sistem. Jadi, kita bisa lihat interaksi pertama yang terjadi adalah ketika petugas menggesek kartu bermain untuk mendapatkan ID kartu beserta saldo yang terdapat pada kartu. Setelah itu, interaksi kedua terjadi ketika petugas melakukan penyimpanan dengan menekan tombol save pengisian saldo untuk menyimpan data penambahan saldo ke dalam sistem. Maka, input dan output message yang terjadi dalam SSD sudah sesuai dengan interaksi yang terjadi antara aktor dengan sistem berdasarkan asumsi tampilan yang ada. Berikut adalah tampilan dari first cut class diagram aplikasi Playzone. Dapat dilihat, ketika kita ingin melakukan pengisian saldo, maka objek yang berkaitan dengan pengisian saldo ialah objek, kartu, dan pengisian saldo. Maka dari itu, objek yang akan kita gunakan dalam membuat communication diagram ialah objek kartu dan objek pengisian saldo. Sekarang kita langsung saja membuat communication diagram dari use case pengisian saldo. Nah, sekarang kita sudah ada di aplikasi Visual Paradigm. Di sini kita akan coba membuat communication diagram dari use case pengisian saldo. Tadi kita sudah lihat SSD dari use case pengisian saldo dan juga kita sudah memilih di first cut class diagram itu objek mana saja yang bersangkutan dengan use case pengisian saldo. Sekarang kita langsung masuk di cara membuat communication diagramnya. Yang pertama itu kita tarik dulu aktor lalu kita ganti namanya menjadi petugas. Lalu yang kedua, itu di communication diagram ini juga terdapat yang namanya controller class atau controller object. Ya. Gunanya apa? Gunanya sama seperti di first cut sequence diagram. Controller class atau controller object itu
dia mendistribusikan input message-nya ke internal object yang dituju. Which is berarti kalau di sini bisa ke kartu, bisa ke pengisian saldo. Lalu controller class juga dia mengembalikan informasi atau return message yang diperlukan untuk dikirim kembali ke boundary class atau boundary object atau ke petugas. Seperti itu. Nah, sekarang berarti kita bikin, karena ini use case create pengisian saldo, berarti objek yang nantinya dituju adalah objek pengisian saldo. Nah, berarti nama controllernya adalah, nah ini tinggal diginin aja, lalu controller pengisian saldo handler. Seperti ini. Oke, ini ada default ininya, dihapus saja. Oke, lanjut kita langsung masukkan input message-nya sesuai dari SSD. Nah, cara menambahkan input message itu kalian tinggal arahkan kursor kalian ke link atau garis relasi. Nah, di sini kalian bisa pilih yang panah atas ini untuk input message atau yang panah bawah ini untuk return message. Nah, sekarang karena kita ingin masukin input message-nya, berarti pilih yang atas. Oke. Kalau sudah, kita tuliskan input message-nya sesuai dengan yang ada di SSD. Menggesek kartu. ID kartu. Oke. Lanjut, dari sini, maka controller akan mendistribusikan nih. Menggesek kartu akan dikirim ke internal object mana? Berarti kan akan dikirim ke internal object kartu. Oke, sebelum itu, jika kita lihat, nantinya di akhirnya di communication diagram ini akan terbuat objek baru, yaitu objek pengisian saldo. Nah, berarti sampai detik ini objek pengisian saldo belum dibuat. Makanya sebelum kita memasukkan datanya ke dalam objek pengisian saldo, kita harus meng-create dulu, menginisialisasi si objek pengisian saldo tersebut agar dapat menampung data-data yang bakal kita simpan. Nah, berarti sekarang kita bikin inisialisasi terlebih dahulu. Nah, dari controller berarti akan kita arahkan ke objek kartu. Oke. Lalu dari kartu akan kita arahkan ke objek pengisian saldo. Oke. Input message-nya apa? Nah, ini dihapus saja. Atau mau di drag ke atas juga sebenarnya nggak apa-apa. Berarti di sini create pengisian saldo. Lanjut, ini di sini create pengisian saldo. Oke. Lalu dari pengisian saldo akan memberikan return message. Nah, return message-nya apa? Berarti return message-nya, nah, teman-teman tinggal pilih yang panah bawah, lalu di sini kita bisa membalikan objeknya, yaitu pengisian saldo. Oke, ini disusun sedikit. Nah, seperti ini. Lalu dari objek kartu juga akan return message. Ini berarti pengisian saldo. Kita susun. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah inisialisasi sudah dibuat, nah baru sekarang kita bakal get data si kartu sesuai dari input message si aktor. Berarti kita tuliskan lagi. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik di link dari controller objek ke kartu, lalu pilih yang panah atas lagi. Nah, di sini kita get data si kartu dengan parameternya ID kartu. Oke, ini kita susun sedikit. Setelah itu berarti kartu akan mengembalikan data yang dibutuhkan. Ini berarti kita return message ID kartu beserta saldo kartu. Oke. Nah, di sini baru controller akan mengembalikan return message yang sudah di-return dari tiap objek. Oke, nah berarti kembalinya di sini. Lalu teman-teman tinggal pilih yang panah bawah saja. Nah, seperti ini. Return message-nya apa? Yaitu pengisian saldo, ID kartu, dan saldo kartu. Oke, untuk input message yang pertama sudah selesai kita buat. Lanjut ke input message yang kedua, teman-teman bisa lihat di SSD sebelumnya,
Itu adalah kita bakal nge-save datanya si pengisian saldo. Oke, kita bakal nge-save datanya si pengisian saldo. Berarti dari aktor kita akan input message lagi. Di sini akan berarti save pengisian saldo dengan parameternya ID kartu, saldo kartu, jumlah top up saldo, tanggal pengisian. Oke, seperti ini kita coba rapihkan dulu. Nah, selanjutnya maka dari controller akan mengarahkan nih, berarti untuk penyimpanan pengisian saldo langsung diarahkan ke pengisian saldo kan, objek pengisian saldo. Berarti kita bikin relasinya atau linknya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah dirapihkan sedikit biar ngebacanya lebih enak, kira-kira begini. Nah, apa yang diinput berarti sama, yaitu save pengisian saldo. Save pengisian saldo dengan parameter ID kartu, saldo kartu, jumlah top up saldo, tanggal pengisian. Seperti ini. Oke, kalau sudah, lalu objek pengisian saldo akan return message. Return message-nya apa? Return message-nya yang diperlukan oleh untuk sistem mengupdate data saldo di dalam objek kartu. Ya kan? Berarti di sini kita bisa return ketika kita sudah save, berarti akan ada ID pengisian saldo yang terbuat. Lalu kita return ID kartu juga dan jumlah top up saldo. Gunanya apa? Gunanya untuk mengupdate data yang ada, saldo yang ada di kartu. Jumlah top up saldo. Nah, seperti ini. Oke, setelah di return ke controller, maka controller akan mengupdate data yang ada di kartu. Berarti kita akan menambahkan input message lagi untuk si objek kartu. Nah, di sini berarti kita input message lagi, yaitu update saldo kartu dengan parameter ID kartu beserta jumlah top up saldo. Oke, seperti ini. Kita akan arrange sedikit. Oke, seperti ini. Lalu return message-nya setelah diupdate adalah kita balikan, yaitu ID kartu yang dibutuhkan oleh sistem dan saldo kartu yang sudah di-update. Oke, seperti ini. Barulah dari controller akan mengembalikan semuanya yang setelah di-return ke aktor. Oke, berarti di sini ada ID pengisian saldo, ada ID kartu, ada jumlah top up saldo, ada saldo kartu. Oke, kira-kira bentuk dari communication diagram untuk create pengisian saldo seperti ini. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu penomorannya. Oke, cara membuat penomorannya gimana? Kita akan urutkan dari input message yang pertama, lalu menjorok ke dalam hierarkinya. Berarti untuk input message menggesek kartu benar, nomornya 1. Nah, cara untuk ngeditnya, gimana caranya? Teman-teman bisa klik kanan, lalu open specification. Nah, di sini sequence-nya bisa teman-teman ganti. Oke, berarti ketika menggesek kartu, lalu tadi terjadi adalah create pengisian saldo. Nah, ini nomor sequence-nya 2. Nah, ini kurang tepat. Berarti harusnya kita ganti menjadi sesuai dengan yang tadi dijelaskan di PPT, yaitu 1.1. Lanjut, berarti masuk ke lebih mendalam lagi di sini, create pengisian saldo. Kita ganti menjadi 1.1.1. Oke. Nah, karena kita sudah di dalam 1.1.1 ini, maka return message-nya adalah selanjutnya, bukan tambahan menjadi lebih mendalam lagi, enggak 1.1.1.1 enggak. Berarti return message-nya yang benar adalah 1.1.2. Seperti itu. Nah, berarti setelah 1.1.1.2 bakal ada di sini di
return message pengisian saldo di objek kartu ke controller. Nah, ini bakal menjadi, kita klik kanan lagi, open specify. Jadi ini 1.2. Oke. Setelah itu, apa tadi selanjutnya? Berarti dari controller akan get data kartu. Nah, get data kartunya berarti lanjutannya setelah 1.2 berarti 1.3. 1.3. Oke, setelah get data kartu maka dikembalikanlah ID kartu beserta saldo kartu, berarti di sini adalah 1.4. Oke. Baru return message yang dari controller ke aktor, yaitu pengisian saldo ID kartu dan saldo kartu, ialah 1.5. Seperti ini. Ini untuk input message yang pertama. Lalu lanjut ke input message yang kedua, sama. Berarti si save pengisian saldo ini adalah nomor sequence-nya berarti yang kedua. Seperti ini. Oke, lanjut. Berarti dari sini akan menjalan ke sini. Nah, save pengisian saldo ini berarti nomor sequence-nya adalah 2.1. Oke, berarti return message-nya menjadi 2.2. Lalu dari controller dia mengupdate data kartu, berarti di sini 2.3. Oke, berarti return message dari kartu setelah diupdate, which is berarti yang ini, itu berarti 2.4. Lanjut, berarti dari controller return message terakhir setelah menyimpan data pengisian saldo berarti menjadi 2.5. Oke. Nah, ini adalah urutan sequence number dari communication diagram use case create pengisian saldo. Jika teman-teman lihat urutan sequence-nya dan jika teman-teman bandingkan ke first cut sequence diagram yang sebelumnya yang sudah kita buat di minggu lalu, urutan sequence-nya sama. Seperti ini. Jadi kalau memang teman-teman masih bingung, itu teman-teman bisa mencontek saja sequence number dari first cut sequence diagram yang sebelumnya sudah kita buat di Visual Paradigm. Nah, berikut adalah communication diagram dari pengisian saldo. Nah, selanjutnya ini adalah first cut sequence diagram dari penukaran kupon. Sebenarnya dalam membuat communication diagram, caranya mirip dengan membuat first cut sequence diagram. Karena minggu lalu kita sudah pernah membuat first cut sequence diagram, sekarang kita tinggal mencocokkan saja dengan notasi yang ada di communication diagram. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat communication diagram dari use case penukaran kupon. Tadi kita sudah coba buat communication diagram dari pengisian saldo, itu berdasarkan SSD dan first cut class diagram. Oke, sekarang kita akan coba membuat communication diagram berdasarkan first cut sequence diagram. Karena memang pada dasarnya ketika kita ingin membuat communication diagram itu, step by stepnya persis mirip dengan membuat first cut sequence diagram. Jadi jika kita sudah membuat first cut sequence diagram, maka kita tinggal memasukkan saja input message dan output message-nya sesuai dengan objek yang menerimanya. Seperti itu. Nah, gak usah lama-lama, sekarang kita akan coba membuat communication diagram berdasarkan first cut sequence diagram yang minggu lalu sudah kita buat. Di sini yang pertama kita akan tarik aktor, lalu jangan lupa diganti namanya menjadi petugas. Lanjut, kita akan membahas link atau input message dan output message yang terjadi antara petugas dengan controller. Nah, controllernya bisa kita lihat, itu adalah controller penukaran kupon handler. Seperti ini. Nah, kita lihat di first cut sequence diagramnya, input message-nya ada apa aja. Yang pertama ada menggesek kartu dengan parameter ID kartu. Oke. Lihat lagi, ada nggak nih input message lainnya di first cut sequence diagram? Oh, ternyata ada, yaitu add penukaran kupon dengan parameter ID hadiah, nama hadiah. Oke, ada input message lagi nggak selain ada dua ini? Oh, ternyata ada lagi yaitu save. Berarti kita input lagi, berarti ada
save dengan parameter ID kartu, kupon kartu, nama hadiah, kupon hadiah, total kupon. Nah, ini kita rapikan sedikit. Oke. Input message-nya kita rapikan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan output message-nya. Kita tinggal lihat aja output message yang terjadi antara controller dengan si petugas. Apa aja? Ternyata yang pertama adalah penukaran kupon, ID kartu, dan kupon kartu. Oke, lalu ada output message lagi. Ada output message yang kedua, yaitu nama hadiah dan kupon hadiah. Oke. Selanjutnya ada output message lagi yang terakhir, yaitu ID penukaran kupon, stok update, ID kartu, dan kupon kartu. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata sequence numbernya masih belum sesuai dengan yang ada di first cut sequence diagram. Nah, cara gantinya gimana? Sama kayak tentang pengisian saldo. Kita tinggal klik kanan, lalu open specification. Nah, di sini sequence numbernya kita samakan dengan yang ada di first cut sequence diagram dari penukaran kupon. Berarti di sini sequence number untuk add penukaran kupon adalah 2, sudah sesuai. Lalu untuk di save adalah 3, sudah sesuai. Nah, return message-nya untuk penukaran kupon, ID penukaran kupon, ID kartu dan kupon kartu ini berarti di input message 1.5 sequence-nya. Lanjut di nama hadiah dan kupon hadiah ini sequence-nya ada di 2.3. Oke. Yang terakhir return message-nya ini ada di 3.5. Ada di angka 3.5. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, kita coba lihat dari hubungan antara controller dengan kartu. Kita bikin dulu untuk objek kartu. Oke, di controller dengan kartu ada input message apa saja. Yang pertama bisa kita lihat yaitu create penukaran kupon. Oke. Kalau sudah ada input message lagi, ada yang kedua itu get data kartu dengan parameter ID kartu. Lalu yang ketiga ada update kupon. Dengan parameternya ID kartu dan total kupon. Oke, lalu untuk return message-nya sebentar kita ratain dulu. Oke, untuk return message-nya ada apa aja? Kita bisa lihat ternyata yang pertama itu ada penukaran kupon. Oke. Yang kedua bisa kita lihat ada ID kartu dan kupon kartu. Lalu yang ketiga itu ada ID kartu juga. ID kartu dan kupon kartu. Oke. Sama seperti yang tadi, input message dan output message yang terjadi antara petugas dan controller, di sini kita juga harus melihat sequence numbernya sudah benar atau belum sesuai dengan first cut sequence diagram.
Nah, di sini ternyata untuk create penukaran kupon itu ada di sequence number 1.1. Lalu untuk get data kartu ada di sequence number 1.3. Lalu untuk update penukaran kupon itu ada di sequence number 3.3. Seperti ini. Lanjut, untuk di return message-nya itu kita lihat ternyata objek penukaran kupon yang di return itu ada di sequence number 1.2. Lalu untuk si ID kartu dan kupon kartu ini ada di sequence number 1.4. Dan yang terakhir ini ada di sequence number 3.4. Seperti ini. Oke, kalau sudah sekarang kita coba lihat hubungan antara kartu dengan penukaran kupon. Nah, penukaran kupon. Oke, di sini penukaran kupon ternyata terjadi ada satu input message yaitu create penukaran kupon. Nah, ini yang 5 tadi hapus saja. Nah, input message yang terjadi adalah create penukaran kupon. Oke, ada lagi ternyata tidak ada, sudah kita cross check, lalu return message-nya adalah penukaran kupon. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita di sini lihat sequence number-nya. Ternyata untuk input message ini sequence number-nya berada di 1.1.1. Oke, untuk return message-nya itu berada di sequence number 1.1.2. Oke. Lanjut setelah dari kartu. Oke, sekarang kita coba lihat hubungan antara penukaran kupon handler dengan penukaran kupon. Nah, di sini kita rapihin dulu sedikit. Oke, seperti ini. Ada hubungan apa saja kita bisa lihat. Ternyata yang pertama dari controller itu ada add penukaran kupon, input message-nya. Add penukaran kupon dengan parameternya ID hadiah dan nama hadiah. Oke, apakah ada input message lagi dari controller ke penukaran kupon? Ternyata ada, yaitu yang kedua adalah save dengan parameter ID kartu, kupon kartu, nama hadiah, kupon hadiah, total kupon. Oke, sekarang kita coba lihat return message-nya. Return message-nya ternyata ada 2. Oke, di sini yaitu yang pertama adalah nama hadiah dan kupon hadiah. Oke, yang kedua adalah ID penukaran kupon dan stok update. Sama di sini kita lihat sequence number-nya. Untuk add penukaran kupon itu ada di sequence number 2.1. Lalu untuk yang save itu ada di sequence number 3.1. Lalu untuk return message-nya untuk yang nama hadiah itu ada di sequence number 2.2. Lalu untuk yang ini ada di sequence number 3.2. Nah, seperti ini.
Oke, sekarang selanjutnya kita coba lihat dari objek penukaran kupon ke detail penukaran. Kita bikin dulu garisnya. Ini berarti detail penukaran. Nah, di sini ada input message apa saja bisa kita lihat di first cut sequence diagramnya. Yang pertama ternyata ada create detail dengan parameter ID hadiah dan nama hadiah. Lalu ada lagi input message-nya yang terjadi yaitu save dengan parameter ID kartu, kupon kartu, nama hadiah, kupon hadiah, total kupon. Nah, ini kita rapikan sedikit. Oke, kita cek lagi apakah ada. Ternyata tidak ada. Sekarang kita masuk ke return message-nya. Return message-nya berarti ada 2 juga, yaitu yang pertama itu ada nama hadiah dan kupon hadiah. Lalu yang kedua ada stock update. Di sini juga kita sama, kita ganti sequence numbernya sesuai yang ada di first cut sequence diagram. Untuk create detail ada di sequence number 2.1.1. Lalu untuk yang save itu ada di sequence number 3.1.1. Lalu untuk yang return message-nya kita bisa cek ada di sequence number 2.1.2. Lalu untuk yang stock update itu ada di sequence number 3.1.2. Oke, seperti ini. Lanjut dari detail penukaran ternyata ada input message dan output message-nya ke hadiah. Nah, kita sekarang buat hadiah. Oke, seperti ini. Kita buat kayak gini aja. Oke, untuk input message-nya dari detail penukaran ke hadiah itu yang pertama ada get data hadiah dengan parameter ID hadiah. Oke, yang kedua ternyata ada lagi, kita pilih tanda panah atas, itu ada update stock dengan parameter ID hadiah. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin return message-nya. Itu bisa kita tempatkan di sini. Nah, return message-nya itu yang pertama itu ada nama hadiah dan kupon hadiah. Oke. Kita rapikan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua itu ada stock update. Nah, di sini juga kita atur sequence number-nya. Untuk yang get data hadiah itu ada di sequence number 2.1.1.1. Lalu untuk yang update stock itu ada di angka sequence number-nya itu 3.1.1.1. Sama untuk return message-nya ini ada di angka 2.1.1.2. Lalu di stock update-nya ada di angka 3.1.1.2. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat input message-nya sudah kita masukkan, sudah sesuai dengan tiap-tiap objek internal dan controller yang ada. Nah, sekarang kita bisa lihat ternyata ada yang belum di ini, tiap objeknya belum di underline. Nah, teman-teman bisa klik kanan di bagian kanvas, lalu bisa pilih presentation option. Nah, lifeline display option, lalu underline all lifeline. Nah, seperti ini. Oke. Kita sudah menuliskan input message, output message. Nah, ada yang kurang satu, yaitu jika teman-teman perhatikan di first cut sequence diagram itu adanya fragment loop
pada input message dan output message dengan sequence number 2. Oke, bisa teman-teman lihat ternyata ada di sequence number 2, 2.1, 2.1.1 sampai kembalinya jadi 2.3 itu ada fragment loop. Nah, untuk di communication diagram itu penulisannya teman-teman tinggal menambahkan tanda bintang di depan input message yang paling besar nomor sequence-nya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa nomor sequence 2 hingga return message-nya lagi sampai di 2.3 ini adalah input message dan output message yang terjadi dalam fragment loop. Seperti itu. Nah, untuk communication diagram sendiri, dia hanya bisa menggambarkan kondisi input message dan output message-nya hanya untuk fragment loop. Jika kondisi dari proses bisnis yang terjadi itu adalah dapat menggunakan fragment opsional atau alternate, teman-teman tidak dapat menggambarkannya dengan communication diagram. Teman-teman bisa menggambarkan proses bisnis tersebut dengan first cut sequence diagram. Seperti itu. Kira-kira seperti inilah communication diagram dari create penukaran kupon. Nah, berikut adalah communication diagram dari penukaran kupon. Updated design class diagram. Updated design class diagram adalah diagram yang merupakan perkembangan dari first cut design class diagram. Perbedaannya terletak pada yang pertama, menambahkan metode pada kelas sesuai dengan first cut sequence diagram. Yang kedua, menambahkan objek atau kelas controller dan memperbaharui navigation visibility sesuai dengan first cut sequence diagram. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita langsung masuk ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal dari aplikasi Playzone. Sekarang kita langsung saja belajar cara membuat updated design class diagram. Pada kali ini kita akan membuat updated design class diagram dari use case create form mengisi saldo dari soal Playzone. Berikut adalah first cut sequence diagram dari use case pengisian saldo. Dapat dilihat, objek controller pengisian saldo handler menerima input message atau metode 1. Menggesek kartu. Yang kedua, save pengisian saldo. Lalu, objek kartu menerima input message atau metode 1. Create pengisian saldo. 2. Get data kartu. Yang ketiga, update saldo kartu. Lalu, objek pengisian saldo menerima input message atau metode 1. Create pengisian saldo. 2. Save pengisian saldo. Maka dari input message atau metode inilah yang akan kita tambahkan ke dalam updated design class diagram. Nah, berikut adalah first cut class diagram dari aplikasi Playzone. Dapat dilihat, objek yang berhubungan adalah objek kartu dan objek pengisian saldo saja. Karena hanya kedua objek itu yang terlibat dari first cut sequence diagram pengisian saldo. Untuk itu, sekarang kita akan menghilangkan kelas yang tidak berhubungan dengan use case pengisian saldo. Nah, di sini sudah ada kelas yang bersangkutan dengan first cut sequence diagram create pengisian saldo. Sebelumnya, kita sudah mengklasifikasikan input message atau metode yang diterima oleh masing-masing objek di first cut sequence diagram. Sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam masing-masing kelas. Yang pertama, kita akan memasukkan metode atau input message yang diterima oleh kelas atau objek kartu. Yang kedua, kita akan memasukkan metode atau input message yang diterima oleh kelas atau objek pengisian saldo. Yang ketiga, kita akan membuat kelas baru yaitu kelas controller pengisian saldo handler. Kelas ini tidak memiliki atribut dan hanya memiliki metode saja. Kita akan menambahkan metodenya sesuai yang diterima oleh objek controller pengisian saldo handler di first cut sequence diagram pengisian saldo, yaitu menggesek kartu dan save pengisian saldo. Setelah itu, kita akan membuat dan memperbaharui navigation visibility di updated class diagram yang sedang kita buat yang disamakan dengan arah anak panah yang terdapat pada first cut sequence diagram create pengisian saldo. Dapat dilihat bahwa yang pertama, arah anak panah objek controller memberikan input message terhadap kelas atau objek pengisian saldo dan objek kartu yang ditandai oleh persegi berwarna hijau. Maka, dari objek atau kelas controller akan ada arah anak panah
atau navigation visibility ke kelas kartu dan ke kelas pengisian saldo. Yang kedua, objek kartu memberikan input message terhadap objek pengisian saldo yang ditandai oleh persegi berwarna biru. Maka, dari kelas kartu akan ada arah anak panah atau navigation visibility ke kelas pengisian saldo. Nah, seperti inilah tampilan ketika sudah menambahkan metode ke masing-masing kelas dan membuat kelas controller dan juga memperbaharui arah anak panah atau navigation visibilities-nya. Berikut adalah updated class diagram dari use case create pengisian saldo. Dapat dilihat, jadi hanya kelas yang berhubungan dengan use case saja yang memiliki metode dan terhubung dengan kelas controller. Selanjutnya, kali ini kita akan membuat updated desain class diagram dari use case membuat formulir penukaran kupon. Berikut adalah first cut sequence diagram dari penukaran kupon. Dapat dilihat, yang pertama, objek controller penukaran kupon handler memiliki input message atau metode 1. Menggesek kartu, 2. Add penukaran kupon, 3. Save. Yang kedua, objek kartu memiliki input message atau metode 1. Create penukaran kupon, 2. Get data kartu, 3. Update kupon. Yang ketiga, objek penukaran kupon memiliki input message atau metode 1. Create penukaran kupon, 2. Add penukaran kupon, 3. Save. Yang keempat, objek detail penukaran memiliki input message atau metode 1. Create detail, 2. Save. Yang kelima, objek hadiah memiliki input message atau metode 1. Get data hadiah, 2. Update stock. Nah, berikut adalah first cut class diagram dari aplikasi Playzone. Dapat dilihat yang berhubungan adalah objek kartu, objek penukaran kupon, objek detail penukaran, dan objek hadiah. Objek tersebutlah yang terlibat dari first cut sequence diagram penukaran kupon. Untuk updated desain kelas diagramnya, kita langsung masuk saja ke tutorial. Nah, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Visual Paradigm. Kita akan coba membuat updated class diagram dari use case create penukaran kupon. Sekarang di Canvas sudah ada kelas yang berhubungan dengan use case create penukaran kupon, yaitu ada kelas kartu, kelas penukaran kupon, kelas detail penukaran, dan kelas hadiah. Oke. Sekarang kita tadi juga sudah mencoba untuk memilah di first cut sequence diagram bahwa kelas kartu memiliki input message atau menerima metode apa saja. Begitu juga dengan penukaran kupon, detail penukaran, dan hadiah. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja input message atau metode yang diterima oleh masing-masing kelas. Caranya gimana? Pertama-tama teman-teman klik dulu misalkan kelas kartu, lalu bisa teman-teman menggunakan shortcut yaitu Alt Shift O. Nanti akan muncul seperti ini. Ternyata kelas kartu yang pertama dia menerima input message atau metode yaitu create penukaran kupon. Lalu yang kedua dia juga menerima input message atau metode yaitu get data kartu dengan parameter ID kartu. Lalu yang ketiga dia juga menerima input message update kupon dengan parameter ID kartu dan total kupon. Seperti ini. Lanjut di penukaran kupon. Nah, selain menggunakan shortcut, teman-teman juga bisa klik kanan di kelas yang ingin ditambahkan operationnya, lalu pilih add dan pilih operation. Nah, di kelas objek penukaran kupon ini dia memiliki create penukaran kupon. Lalu selanjutnya ada add penukaran kupon dengan parameternya ID hadiah dan nama hadiah. Lalu selanjutnya dia memiliki metode save dengan parameter ID kartu, kupon kartu, nama hadiah, kupon hadiah, dan total kupon. Seperti ini. Lalu masuk ke detail penukaran. Dia memiliki operationnya create detail dengan parameternya ID hadiah dan nama hadiah. Lalu yang kedua dia memiliki save dengan parameter ID kartu,
kupon kartu, nama hadiah, kupon hadiah, total kupon. Selanjutnya masuk ke dalam kelas hadiah. Dia memiliki input message atau metode get data hadiah dengan parameter ID hadiah, lalu update stock dengan parameter ID hadiah. Nah, semua input message sudah kita masukkan ke dalam masing-masing kelas. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru, yaitu untuk si kelas controller. Berarti controller penukaran kupon handler. Kelas controller ini tidak memiliki atribut, tapi dia hanya memiliki method atau operation. Caranya sama, klik kanan, add, lalu pilih operation. Nah, kelas controller ini memiliki operation apa saja? Tadi juga kita sudah klasifikasikan. Yang pertama, dia memiliki operation menggesek kartu dengan parameter ID kartu. Lalu dia ada add penukaran kupon dengan parameter ID hadiah dan nama hadiah. Lalu ada save dengan parameternya ID kartu, kupon kartu, nama hadiah, kupon hadiah, total kupon. Oke, nah ini kelebihan. Di delete saja. Oke, sudah kita membuat kelas controller. Sekarang kita akan coba untuk mengupdate atau memperbaharui dari navigation visibility-nya yang sudah ada dari first cut class diagram. Nah, sekarang kita update nih di updated class diagramnya. Teman-teman bisa lihat bahwa ternyata dari kelas controller itu dia memberikan navigation visibility ke arah kelas kartu. Itu yang pertama. Oke, lalu yang kedua ternyata kelas controller juga memberikan navigation visibility ke kelas penukaran kupon. Nah, seperti ini. Nah, cara bikin arrow-nya gimana? Teman-teman tinggal klik kanan aja di tempat yang mau dijadikan ekornya. Lalu navigable-nya diganti jadi unspecified. Seperti ini. Oke, sudah. Seperti ini. Selanjutnya teman-teman lihat bahwa navigation visibility dari masing-masing objek itu ada yang berbeda tidak dengan dari first cut sequence diagramnya. Nah, ternyata di sini teman-teman bisa lihat bahwa navigation visibility di first cut sequence diagram dari detail penukaran mengarah ke hadiah, sedangkan di sini dari first cut class diagramnya dari hadiah mengarahkan ke detail penukaran. Nah, di sini kita gantilah arah panahnya. Oke, di sini kita ganti menjadi seperti ini. Nah, ini hadiahnya dihapus saja. Kita bisa hapus seperti ini. Oke. Jadi perubahannya terjadi di navigation visibility dari detail penukaran ke hadiah. Kira-kira seperti ini updated class diagram dari use case create penukaran kupon. Nah, berikut adalah updated design class diagram dari use case penukaran kupon. Berikut adalah updated design class diagram dari use case pengisian saldo dan penukaran kupon. Package diagram. Package diagram adalah diagram yang memperlihatkan hubungan atau asosiasi antar objek atau kelas yang ada secara berkelompok dan saling berkaitan. Pengelompokan itu dibagi menjadi 3. 1. View package. Yang kedua, domain package. Yang ketiga, data access package. Dari masing-masing package dapat terhubung dengan menggunakan dependency relationship. Notasi pada package diagram. Yang pertama, ada package yang berbentuk folder yang berisikan objek-objek. Yang kedua, ada objek yang berbentuk persegi panjang yang mewakili objek yang ada di updated class diagram dan multilayer sequence diagram.
Yang ketiga, dependency relationship yang berbentuk panah putus-putus yang memberikan informasi bahwa ekor panah terhubung dengan package yang ketergantungan dan kepala panah terhubung dengan package yang independen. Untuk membaca hubungan ketergantungannya, bacalah searah anak panah. Dependency relationship bisa digunakan antar package atau antar objek di dalam package. Lalu, view layer package dapat secara langsung berhubungan dengan data access layer tanpa melibatkan domain layer. Cara membuat package diagram pertama, kelompokkan semua view layer yang ada di multi-layer sequence diagram ke dalam view package. Yang kedua, kelompokkan semua domain yang terdiri dari controller dan objek yang ada di multi-layer sequence diagram ke dalam domain layer package. Yang ketiga, kelompokkan semua data akses yang ada di multi-layer sequence diagram ke dalam data access package. Nah, sekarang kita coba langsung membuat saja package diagram. Berikut adalah multi-layer sequence diagram dari use case create pengisian saldo. Sekarang kita akan mengelompokkannya ke dalam package diagram. Yang pertama, view pengisian saldo window akan dimasukkan ke dalam klasifikasi view layer package. Yang kedua, controller pengisian saldo handler, objek kartu, dan objek pengisian saldo akan dimasukkan ke dalam klasifikasi domain layer package. Yang ketiga, objek kartu DA dan pengisian saldo DA termasuk ke dalam klasifikasi data access layer package. Sekarang kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam aplikasi Visual Paradigm. Sekarang kita akan coba bikin package diagram dari use case create pengisian saldo. Pertama kita tarik dulu package-nya. Kita sediakan 3 package untuk view layer, domain layer, dan data access layer. Oke. Ukurannya disesuaikan. Setelah itu ini ada label namanya, ini kita hapus saja, tapi jangan sampai kosong karena nanti bakal jadi error. Kita kasih ganti kutip atau titik aja, nggak masalah. Yang penting jangan dibuat kosong, nanti kalau kosong error. Oke, selanjutnya kita namain masing-masing package-nya dengan text box. Di sini berarti ada view layer. Oke, di sini text box-nya kita jadiin domain layer. Nah, ini ukurannya disamain. Oke. Lalu di bawahnya ada data access layer. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ukurannya bisa kalian samain. Oke, seperti ini. Lalu ini juga kalian bisa samain ukurannya. Oke. Sudah itu, sekarang tadi kita udah klasifikasikan di multi-layer sequence diagram. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja. Berarti di view layer itu ada pengisian saldo window untuk dari use case create pengisian saldo. Lalu untuk di domain layer, berarti di situ ada controller dan objeknya. Berarti di sini ada pengisian saldo handler. Lalu di sini ada kartu. Dan satu lagi ada pengisian saldo. Oke. Lalu untuk data access layer berarti di sini ada kartu DA dan pengisian saldo DA. Oke, yang tadi kita klasifikasikan sudah masuk semua ke masing-masing package. Sekarang kita bikin dependency relationship-nya. Dari view layer itu memiliki dependency relationship dengan data access layer. Oke. Dan dari domain layer itu ke arah data access layer seperti ini. Package diagram untuk use case create pengisian saldo sudah selesai. Nah, berikut adalah tampilan package diagram dari use case pengisian saldo. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat package diagram dari use case penukaran kupon. Berikut adalah multi-layer sequence diagram dari penukaran kupon. Sekarang kita akan mengelompokkannya ke dalam package diagram. Yang pertama,
view penukaran kupon window termasuk ke dalam klasifikasi view layer package. Yang kedua, controller penukaran kupon handler, objek kartu, objek penukaran kupon, objek detail penukaran, dan objek hadiah termasuk ke dalam klasifikasi domain layer package. Yang ketiga, objek kartu DA, penukaran kupon DA, detail penukaran DA, dan hadiah DA termasuk ke dalam klasifikasi data access layer package. Nah, dapat dilihat objek-objek yang tadi kita sudah klasifikasikan akan membentuk package diagram seperti di atas. Berikut adalah package diagram dari use case penukaran kupon. Nah, berikut adalah package diagram dari aplikasi Playzone yang terdiri dari semua use case diagram yang ada yang diambil dari semua multi-layer sequence diagram dari aplikasi Playzone. Sekian penjelasan saya mengenai communication diagram, updated design class diagram, dan package diagram. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.